Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Azima di acara Monolog. Apa kabar nih teman-teman? Gimana pagi hari ini? Apakah sudah sarapan atau sarapan apa hari ini? Aku tadi udah masak telur, telur mata sapi dan juga sayur terong. Dan aku tuh paling suka sama telur yang dia setengah matang teman-teman. Jadi bagian kuning telurnya itu masih lumer gitu. Ada nggak sih yang sama kayak aku juga? Jadi waktu masak bener-bener apinya tuh awalnya panas gitu kan, baru nanti kita masukin si telur, terus apinya dikecilin, baru kita balik. Jadi si kuning telurnya nggak sampai yang bener-bener matang paripurna gitu ya. Aku nggak tahu sih, mungkin ini bagus atau enggak ya secara gizi, tapi aku suka. Anyway, hari ini aku lebih santai ya. Nih jilbabnya jilbab instan aja, dan warnanya gimana menurut kalian? Apakah cocok dengan warna kulitku? Ini mungkin cahayanya terlalu terang gitu ya, tapi ya udah nggak apa-apa. Yang penting masih kelihatan lah ya. Terus aku suka banget sama warna lipstiknya. Ini lipstik baru guys. Anyway, tanpa kita berlama-lama lagi ya, hari ini aku tuh sebenarnya mau bahas tentang edukasi dan perempuan gitu. Cilah, kalau bahas edukasi dan perempuan ini rasanya agak berat gak sih, ya kan guys? Beratnya tuh gini ya, karena kita itu selama di dunia ini gitu ya, perempuan itu banyak banget stereotipnya teman-teman. Misalnya perempuan nggak usah berpendidikan tinggi lah gitu ya, atau perempuan di rumah aja, atau mungkin perempuan nggak usah kerja gitu ya. Buat apa sih kerja gitu kan, yang penting lu urus anak aja. Aduh, masih ada loh statement-statement yang seperti itu gitu. Atau mungkin fenomena-fenomena budaya-budaya patriarki gitu ya, dimana memang laki-laki itu dianggap paling dominan gitu ya di dalam sebuah kehidupan, apalagi dengan budaya Indonesia yang patriarki banget kayak gitu ya. Dan erat sekali dengan budaya-budaya Jawa yang mungkin sangat-sangat ini ya, mendewakan gitu ya, mendewakan quote in quote gitu ya, seorang laki-laki, seorang suami gitu ya. Kalau misalkan punya anak suami, punya anak laki-laki, itu mungkin pandangannya akan beda dengan punya anak perempuan gitu ya. Tapi aku mau disclaimer dulu, aku bukan penggerak feminis, aku juga bukan orang yang apa ya istilahnya itu expert banget di bidang keperempuanan. Aku hanya ingin sharing tentang POV-ku gitu ya, sebagai seorang perempuan dan seorang yang menurutku ya bisa dibilang ini ya, semangat belajar gitu ya. Harus banget gitu ya. Anyway teman-teman, membahas tentang perempuan gitu kan, kalau membahas tentang perempuan itu paling seru apa ya? Apa ya? Semuanya seru sih. Dan aku punya sebuah cerita gitu. Jadi di daerah rumahku gitu ya, ada tetangga-tetanggaku itu yang memang dia tuh istilahnya apa? Pendidikannya sama juga kayak aku gitu kan. Apa, sarjana gitu ya, sarjana. Tapi ketika sampai di rumah gitu ya, pada akhirnya dia bekerja gitu. Kemudian memang sekarang usianya kan udah usia-usia yang matang gitu ya untuk menikah gitu, dan dia masih proses untuk mencari pasangan hidup gitu. Satu hal yang sering banget aku dengerin gitu dari tetangga-tetangga gitu ya, dari orang-orang juga, mungkin dari media sosial gitu, bahwa apa ya istilahnya kayak jangan lama-lama nikah, nanti kamu apa gak laku kayak gitu. Itu ternyata masih sering banget teman-teman, di tahun 2023 masih sering banget terdengar di telingaku gitu. Aku nggak tahu, mungkin ini efek dari zaman dulu gitu ya. Kalau zaman dulu itu ketika orang usia setelah SMA gitu, maka kecenderungannya dia akan dinikahkan gitu oleh orang tuanya, dijodohkan misalkan gitu ya. Atau mungkin dia langsung bekerja tanpa sekolah lagi gitu. Mungkin untuk orang-orang tertentu aja yang bisa mengenyam yang namanya bangku kuliah gitu. Sehingga mungkin akhirnya ini mempengaruhi juga di generasi kita sekarang,
karena memang generasi baby boomernya kan masih ada ya, masih ada, bukan berarti harus ditiadakan ya, enggak, cuman karena memang masih ada, akhirnya pikiran-pikiran seperti itu tuh masih banyak. Nah, menanggapi hal ini menurutku sih karena memang orangnya cuek gitu kali ya, jadi aku nggak ambil pusing sebenarnya. Tapi teman-teman jangan salah bahwa beberapa orang tuh ada yang sampai kena mental health-nya gitu. Dan berbicara tentang perempuan gitu ya, sekarang ini aku senang banget. Kenapa? Karena kita tuh udah mulai sangat-sangat terbuka gitu sama yang namanya kesetaraan gitu kan. Kalau dilihat dari televisi gitu ya, dari kegiatan gerakan-gerakan perempuan di Indonesia gitu ya, ada banyak banget sosok perempuan yang bisa kita jadikan role model gitu ya. Salah satunya adalah misalnya Mbak Dian Sastrowardoyo gitu, atau Putri Tanjung, atau Maudy Ayunda gitu ya. Dan masih banyak sebenarnya perempuan-perempuan yang bisa kita jadikan role model gitu kan. Prilly ya kan, aku belajar dari mereka itu merupakan sosok perempuan yang percaya diri gitu ya. Kemudian perempuan-perempuan yang pejuang gitu, dalam arti mereka mungkin punya segalanya dalam kehidupan gitu kan, punya orang tua, punya mungkin kondisi ekonomi yang bagus, tapi mereka juga mau untuk memanfaatkan privilege itu dengan baik gitu ya teman-teman. Mereka juga open banget tentang pendidikan, dan itu yang paling aku suka ya dari perempuan-perempuan ini. Hampir semua dari mereka itu benar-benar pro sama yang namanya pendidikan. Artinya mereka itu beranggapan bahwa pendidikan ini merupakan salah satu hal yang fundamental untuk seorang perempuan gitu kan. Bahkan untuk seorang laki-laki juga gitu, tanpa harus memilah-milah gender mana yang berhak mendapatkan pendidikan, gender mana yang tidak gitu kan. Karena memang pada dasarnya kalau membahas tentang pendidikan, pendidikan itu merupakan hak dari semua orang, baik itu laki-laki, perempuan, mau kaya, mau miskin, apapun rasnya, apapun sukunya, budayanya, mereka berhak mendapatkan pendidikan gitu. Kenapa? Karena memang pendidikan itu sekrusial itu untuk membentuk suatu kepribadian bangsa gitu. Cailah, ini ngomongnya berat banget ya. Tapi asli guys, dari pendidikanlah kita itu bisa mendapatkan mindset tentang bekerja keras dalam kehidupan gitu ya. Kita bisa mendapatkan resilience, how to build our resilience gitu kan. Yang nggak mudah menyerah ketika terjatuh, yang nggak mudah terombang-ambing gitu ya, ketika pada akhirnya terlalu banyak pilihan yang dihadapkan. Kita jadi salah satunya tuh punya filternya ya dari pendidikan gitu. Pendidikan ini yang nantinya akan membantu bangsa ini gitu ya, untuk bisa lebih maju ke depannya gitu. Tanpa pendidikan, bangsa ini ya akan gini-gini aja. Dan pendidikan itu erat banget sama perempuan. Kenapa? Gitu ya. Karena kalau dalam agamaku sendiri, yang namanya perempuan itu merupakan madrasatul ula. Bayangin deh, kita tuh awal belajar dari mana sih gitu kan. Kita bisa belajar bicara, kita tahu angka, kita tahu huruf pertama yang kita bicarakan ketika waktu kecil gitu ya, mama misalkan, itu pasti dari seorang perempuan gitu, seorang ibu yang mengajarkan kepada anaknya. Jadi kalau ada yang bilang perempuan gak usah berpendidikan tinggi, wah, menurut aku mainnya kurang jauh sih. Menurut aku mainnya terlalu dekat gitu ya. Karena apa? Karena tanpa adanya seorang perempuan yang berpendidikan, nggak akan ada generasi yang berpendidikan baik. Itu aku percaya banget gitu kan. Ada satu pepatah yang pepatah lama yang masih relate dan aku suka gitu ya. Ketika kamu mendidik seorang laki-laki, maka kamu mendidik seorang manusia gitu. Tapi ketika kamu mendidik seorang perempuan, kamu mendidik sebuah peradaban. Itu deep banget teman-teman gitu ya, karena memang yang namanya perempuan ini itu kan memang didesain untuk apa istilahnya tuh mengayomi gitu ya, mengajari anak gitu ya. Meskipun pada akhirnya kewajiban untuk mendidik anak itu ya kewajiban suami dan istri gitu kan, tapi memang mungkin lebih banyak perannya ada di ibu gitu ya. Sehingga kalau misalkan ada yang bilang perempuan tanpa pendidikan oke-oke aja, perempuan tugasnya cuma di belakang di dapur gitu, wah itu sangat mendiskriminatif sekali gitu ya. Bahkan sekarang banyak juga pemimpin-pemimpin perempuan yang tumbuh dari orang-orang yang dulunya tuh pasti open minded gitu terhadap pendidikan gitu kan. Dan
ketika misalkan kita gitu ya sebagai perempuan yang mendapatkan akses pendidikan tinggi gitu, itu menurutku sebuah privilege yang sangat-sangat harus dimanfaatkan gitu. Untuk beberapa daerah gitu ya, misalkan di daerah tempatku tinggal sekarang di Sulawesi gitu ya, di Buol gitu, memang kalau aku lihat di sini masih banyak banget orang-orang yang hanya sampai SMA aja sekolahnya, terus habis itu nanti dia nikah atau nanti dia bekerja dan sebagainya gitu kan. Atau bahkan yang nggak kalah miris itu banyak banget di sini kasus-kasus pernikahan dini, gitu ya, pernikahan dini, ya malah nyanyi. Ya pada intinya memang yang namanya perempuan dan pendidikan itu nggak akan bisa dipisahkan gitu ya teman-teman. Dan juga untuk bisa mendapatkan mindset ini tentunya tuh butuh apa sosialisasi mungkin ya, sosialisasi kepada masyarakat bahwa memang pendidikan sepenting itu gitu ya. Dari pendidikan juga kita tuh bisa tahu bahwa perempuan yang sehat itu begini, perempuan supaya dia kuat itu seperti ini, kemudian perempuan itu harus menata apa istilahnya, menata diri gitu ya. Perempuan tuh fokus sama impiannya gitu, dan seorang perempuan menurutku berhak juga untuk dia meraih impian masing-masing, impiannya dia, impian mencoba hal-hal baru kah, atau mungkin punya hobi dan lain-lain gitu. Sama seperti seorang laki-laki gitu ya, ketika mungkin laki-laki diizinkan untuk pergi jauh gitu ya, pergi merantau gitu, perempuan juga punya hak untuk itu gitu kan. Cuman memang yang sering dipikirkan adalah karena sekarang tuh pergaulannya nggak main-main teman-teman ya. Pergaulan sekarang benar-benar aku akui sangat challenging ya. Mungkin ketika nanti aku punya anak gitu, aku akan merasakan pergaulan yang lebih challenging lagi untuk anakku gitu ya. Kalau sekarang kan kita kayak apa istilahnya tuh, aku juga bertanya-tanya gitu ya, bagaimana ya caranya supaya generasi kita itu bisa terselamatkan dari pergaulan-pergaulan yang tidak semestinya gitu, karena memang semasif itu teman-teman. Pergaulan bebas, kemudian juga sosial media bisa kita lihat ya, akses-akses hal-hal yang tidak baik kayak gitu kan, itu semakin bebas gitu. Tentu nanti akan jadi tantangan. Nah, salah satu hal untuk bisa menangkal itu semua adalah dengan pendidikan gitu ya. Pendidikan karakter di rumah, pendidikan parenting gitu ya, cara kita mengenalkan kepada anak tentang Tuhan gitu kan, cara kita mengajarkan pendidikan seksual gitu ya kepada anak, sehingga pada akhirnya anak-anak ini akan tahu gitu, oh ternyata aku ini manusia yang punya bla 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 gitu ya, aku ini manusia yang harus dihargai gitu, aku ini manusia yang harus menghargai orang lain, oh aku ini punya hak barang gitu ya, atau sesuatu yang tidak boleh disentuh oleh orang lain gitu ya, sehingga itu nanti yang akan melindungi anak-anak kita gitu ya dari generasi-generasi atau hal-hal yang memang tidak sepatutnya dia coba gitu. Karena ngeri banget sih kalau lihat berita-berita yang ada di televisi gitu ya, di media sosial gitu ya, banyak banget yang terjebak sama yang namanya obat-obatan terlarang, atau mungkin ini kebiasaan-kebiasaan seperti kebiasaan merokok, terus kenakalan remaja. Itu kan sebenarnya masalah-masalah yang emang udah ada dari zaman kita gitu kan teman-teman. Tapi memang sekarang lebih ke up lagi karena adanya media-media sosial gitu ya. Aku ingat banget dulu tuh bapakku pernah bilang gini, bahwa ketika menjadi perempuan kamu itu harus menjadi perempuan yang mandiri gitu ya, bisa berdiri di kaki sendiri. Mandiri ini bukan berarti hanya tentang finance, no, not just finance, tapi benar-benar bisa memutuskan aku mau kemana, tujuanku apa, impianku apa, cita-citaku apa gitu. Jadi kayak misalkan ya di rumah gitu, di rumah aku hari Minggu gitu ya, hari Minggu tuh aturan santai-santai kan teman-teman, apa rebahan gitu kan. Tapi enggak, sama ayahku tuh selalu punya cara untuk mengajarkan anaknya produktif gitu deh hari Minggu. Entah beliau akan ajak aku berkebun, bersihin halaman rumah gitu ya, atau juga bantuin pekerjaan beliau. Jadi pekerjaan ayahku kan guru ya, bantuin bikin RPP, bantuin bikin PowerPoint gitu. Bayangin anak kecil, mungkin waktu itu aku usianya SMP kayaknya ya,
Aku SMP dan aku udah berkutat dengan yang namanya komputer. Waktu itu zamannya komputer masih komputer tabung, teman-teman. Itu tuh tahun 2009, 2010 gitu kan. Komputernya tuh masih yang gede gitu kan. Kalau sekarang kan udah ada komputer LED gitu ya layarnya gitu. Wow, ternyata aku baru menyadari ketika aku cerita ini, aku baru menyadari bahwa reformasi bukan, evolusi industri, evolusi teknologi itu secepat ini ya. Dalam waktu 10 tahun aja perkembangannya luar biasa gitu ya. Apalagi nanti 10 tahun ke depan gitu, bisa-bisa mungkin televisi atau laptop mungkin masih ada ya. Komputer tuh mungkin udah nggak ada layarnya, jangan-jangan udah bisa tahu screen yang kayak di ala film-film action gitu loh guys, ya nggak sih? Ada nggak sih kalian yang nonton film Mission Impossible? Ya kan yang layarnya dia cuma tahu screen itu. Oke, anyway balik lagi. Jadi sebegitu ini ya mendukungnya gitu ya ayahku tuh tentang yang namanya perempuan dengan pendidikan itu. Mungkin dari situ kenapa akhirnya aku sebagai perempuan tuh memang dididik untuk apa ya, mandiri, terus juga punya semangat yang tinggi gitu. Bahkan kalau sekarang aku berpikir bahwa aku nggak punya tujuan gitu, aku bingung aku mau kemana ya nantinya, itu jadi kayak aneh gitu loh teman-teman. Karena memang sedoktrin itu ketika dari kecil memang, oh kamu harus sudah tahu kamu tuh mau kemana, apa yang kamu mau dan apa yang mau kamu capai gitu kan. Terus juga tentang pendidikan tuh kita ngomonginnya tentang literasi ya, literasi membaca gitu. Dan ngomongin literasi membaca di Indonesia ini masih sangat-sangat miris gitu, masih sangat-sangat rendah sekali ke apa ya, ke minat untuk membaca gitu kan. Aku membaca itu mulai dari mulai dari SD gitu kan. Dari situ aku punya buku yang judulnya Abu Nawas. Ada yang tahu nggak teman-teman? Kalau cerita-cerita Abu Nawas, dia tuh ceritanya komedi ya, komedi di zaman-zaman dahulu gitu kan, zaman-zaman kerajaan Baghdad gitu. Itu adalah buku pertama yang aku baca teman-teman, dan dari situ jadi mulai senang banget untuk bisa membaca buku-buku yang lain. Nah, aku jadi berpikir gitu, nanti ketika aku juga punya anak, kira-kira gimana ya cara untuk bisa membangkitkan minat membaca mereka gitu. Kalau dulu tuh orang tua sering banget diskusi gitu kan, nah, bertanya tentang hal-hal yang di luar ekspektasiku. Misalnya nih kayak tahu nggak sih ada planet di dunia ini gitu, planet itu apa gitu kan. Aku masih ingat ketika dipancing gitu, planet itu apa, dan itu sangat-sangat anak kecil itu kan dia itu apa ya istilahnya tuh selalu ingin tahu gitu ya. Dan menurutku curiosity itu yang harus kita hadirkan bahkan sampai kita dewasa sekarang pun itu. Karena tanpa curiosity, tanpa rasa ingin tahu, kita nggak akan maju teman-teman. Kita hanya akan stuck di sini aja gitu. Yang kita tahu ya itu aja gitu kan. Nah dari situ aku diajak dan dilatih untuk berpikir gitu ya. Pada akhirnya itu yang menyebabkan aku untuk suka membaca sampai sekarang gitu. Makanya ketika teman-teman laki-lakiku tuh pada tanya kenapa sih lu suka banget membaca gitu ya, udahlah nggak usah rajin-rajin. Ini bukan masalah rajinnya bro gitu, tapi ngerasa kayak aduh gua nggak tahu apa-apa nih gitu kan. Dan dengan membaca justru makin ngerasa nggak tahu karena ternyata seluas itu teman-teman. Sebuah ini kan, sebuah ilmu di dunia ini gitu. Dan aku mau tanya dong teman-teman, adakah di sini teman-teman yang lagi hobi baca buku atau lagi meningkatkan minat membacanya? Boleh tulis di kolom komentar bacaan apa sih yang lagi kalian baca sekarang, atau bacaan apa yang menginspirasi kalian gitu kan. Anyway, ini sebenarnya topiknya udah mulai melenceng ya teman-teman. Tadi kan kita bahas tentang perempuan dan pendidikan, terus tiba-tiba bahas tentang literasi membaca, terus tiba-tiba bahas tentang masa kecil. Tapi semoga dari obrolan yang singkat ini gitu ya, kita bisa ambil sebuah kesimpulan gitu, bahwa memang perempuan dan pendidikan itu tidak bisa dipisahkan, dan pendidikan itu merupakan hak segala bangsa. Pembukaan undang-undang dong. Pendidikan itu merupakan hak dari semua orang, baik itu perempuan maupun laki-laki, nggak memandang gender gitu.
Tuh. Anyway, thank you so much untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Aku mohon maaf kalau misalkan agak kecepatan atau mungkin intonasinya terasa agak membosankan. Teman-teman bisa juga dong kasih masukan di kolom komentar supaya aku bisa improve juga untuk how to share my monolog gitu ya. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di monolog selanjutnya.